Berbeda kalau sedekah zakat mal itu ada ayat Al-Qur'an. Tapi kalau zakat fitrah ini berdasarkan hadis Nabi, dan kalau dalam sejarah dulu malah sempat dibahas bahwa kalau termasuk yang ditulis oleh Dr. Ali As-Solabi, bahwa sedekah fitr itu dulu salah satu solusi ketika kaum muslimin di awal Madinah itu mengalami krisis ekonomi. Jadi makanya ditetapkannya pada tahun kedua Hijriah. Nah, jadi baru awal-awal masyarakat Madinah. Jadi hijrah juga masih terus berlangsung, dan Madinah ya mengalami krisis ekonomi lah. Orang Madinah itu sumber daya terbatas, untuk dimakan orang Madinah sendiri juga masih pas-pasan misalnya. Sekarang ketambahan muhajirin dari Makkah yang jumlahnya 300-an orang. Ketika terjadi krisis ekonomi di Makkah itu, maka di antara yang Nabi ajarkan adalah ada sedekahul fitri, ada puasa Ramadan yang diwajibkan Allah, dan kemudian berlanjut itu kalau kita baca sejarahnya, termasuk terjadinya perang Badar. Jadi kalau mau ada yang membahas bahwa ada motif ekonomi dalam perang Badar, itu kalau aroma itu ada sesungguhnya. Tapi kemudian Allah luruskan yang tadinya motifnya motif ekonomi, Allah luruskan menjadi motif ikla'i kalimatillah. Oke ya, jadi ini sedekahul fitri. Nah, kalau di ayat Al-Quran yang mengisyaratkan itu diantaranya, ini malah ayatnya ayat fidyah yang dinukil Syekh Nawawi, firman Allah, qala Allah Ta'ala wa alladina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, di surah Al-Baqarah 184 ya. Jadi bagi yang tidak mampu melakukannya, ini ayat yang dipakai untuk mereka yang tidak mampu karena faktor usia, kesehatan. Nah, kemudian di buku fikih disebutkan udur permanen, maka fidyah ta'amu miskin. Wadomir fi yuti kunahu, dan domir pada kata yuti kunahu, haknya itu roj'un lil fidyah. Nah, kembali ke kata fidyah, li'annahu mutaqaddimun rutbatan. Nah, ini yang agak unik, apa namanya, penjelasan ini. Di domirnya mendahului kata dohirnya, isim dohirnya. Wal makna wa 'alal ladina yutiqunal fidyah. Ini penjelasan Syekh Nawawi, makna dan atas mereka yang yutiqunal fidyah, yang mampu membayar fidyah, huwa ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin, wal muradu minat ta'am shadaqatul fitri. Jadi Syekh Nawawi mengambil ayat ini jadi untuk menegaskan tentang shadaqatul fitri ya. Meskipun ini kalau dalam ilmu istidlal ya agak jauh sih, agak jauh karena ayat ini ditujukan kepada mereka yang tidak mampu, yang udur permanen tadi. Sedangkan sedekahul fitri ya kalau dalam buku-buku lain, di buku tasyrik itu tidak dengan ayat tetapi ditetapkan dengan hadis Nabi. Sedekahul fitri yang diwajibkan kepada semua orang, semua kaum muslimin. Tua, muda, kecil, mampu, tidak mampu, semuanya. Jadi sebagai kesempurnaan puasa Ramadan itu, jadi yang lahir sebelum matahari akhir Ramadan itu ya terbenam, maka dia berkewajiban untuk membayar sedekah fitrah. Ada bahkan yang mengatakan yang lahir sebelum sholat Id, nah, itu membayar sedekah fitrah, sedekahul fitri. Oke ya, ini kesempurnaan. Nah, penjelasan Syekh Nawawi, li'anna Allah Ta'ala dzakara hadil ayah akibal amri bisyam. Karena Allah Subhanahu wa taala, ini kesimpulan Syekh Nawawi, karena ayat wa'alladzikunahu itu disebutkannya setelah ayat tentang kewajiban berpuasa. Sebagaimana kama amarallahu taala,
sebagaimana Allah memerintahkan bitakbiratil idi, perintah untuk takbir, takbir id. Allah perintahkan untuk takbir id akibal ayat tsaniyah kama fi Fathul Khabir, setelah ayat yang kedua, yaitu pada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian sampai ayat ke apa namanya, kalau di tengah ayat, oh ya ini sudah mau Ramadan, oh ayatnya lupa. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu ayat tentang perintah bertakbir setelah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kemudian watamamul haji bil fidyah. Demikian juga kesempurnaan haji. Kesempurnaan haji dengan membayar fidyah. Kesempurnaan haji dengan fidyah. Kesempurnaan haji dengan fidyah, atau yang disebut dengan, ada menyebut dengan dam. Dam ada yang al-hadiyu, yang kalau di ayat Al-Quran bisa dibaca dalam ayat ke-196 surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastasara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah, al-ayah. Kesempurnaan haji dengan fidyah wahiyya imma dzabhun na'am, imma dzabhun na'am, yaitu dengan memotong al-an'am, hewan ternak yang berkaki 4. Ada dalam surah al-an'am itu samanya ta'azwaj gitu ya. Kemudian awil imdad idza wajada sababuha alladhi yujibuha au ya apa nih, au ya sunnuha au lam yujad bal fa'al fidyah lil ikhtiyar. Jadi dengan memotong hewan ternak yang berkaki 4 dengan dabul an'am al-hadiyu, kalau ada sebabnya itu bisa macam-macam. Ada di ayat itu karena tamattu, faman tamatta'a. Jadi karena tamattu, yang sebab yang lain. Atau kalau tidak ada sebab, maka al-hadiyu itu dilakukan untuk al-ikhtiyat, fidyah untuk besarnya yang dicontohkan dalam cerita Nabi ketika mau umroh sampai tertahan di Hudaybiyah, itu kan Nabi sudah membawa namanya hewan-hewan al-hadiyu untuk dipotong di tanah haram sebagai bentuk persembahan kepada Allah yang dibagikan kepada apa namanya, fuqara masakin di tanah haram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini apa namanya, disebutnya ada fidyah, ada dam, ada al-hadiyu. Kemudian watamamul imani bil jihadi, yang keempat, dan kesempurnaan iman adalah bil jihad, dengan berjuang. Nah, kalau jihad itu makna dasarnya adalah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki li'i'la'i kalimatillah. Makanya kalau dalam kalimat Al-Quran, kalimat jihad, kalimat qital, itu dikelekatkan atau disambung dengan lafdzul jalalah. Wa qatilu fi sabilillah walladzina jahadu fina. Jadi dikaitkan dengan asma Allah
Itu untuk menegaskan bahwa jihad itu lillah, bukan li ghairillah. Jihad itu semuanya harus dilakukan lillah, karena dalam redaksi Al-Quran pun yang dipakai itu menggunakan, dikaitkan dengan lafzul jalalah, dengan asma Allah, atau dengan domir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bentuk jihad bisa sangat beraneka ragam. Ya, kalau di sini Syekh Nawawi hanya mengatakan ai biddu'a ila dinil haq, yaitu dengan mengajak menyeru kepada ad-dinul haq, kepada agama yang benar. Nah, cara mengajaknya gimana? Itu dengan kalau di ayat tentang dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu satu ayat yang menjadi dasar ilmu dakwah. Jadi pertama yang harus terus dijaga ini, yang godaannya besar, adalah ila sabili rabbika. Udu ila sabili rabbika. Jadi ajaklah orang ke jalan Tuhan. Ini yang sering jadi musibah adalah dari jalan Allah menjadi ini, subjektivitas, personalisasi dakwah menjadi perorangan. Godaannya di situ ya. Ya, apalagi kemudian sosok dai-nya merasa menjadi sebagai wakil Tuhan yang mendapatkan mandat yang lebih kacau lagi nanti. Kalau ila sabili rabbika ini kan objektif ya. Kalau di masa Nabi memang standar jadi pembawa dan menjadi model sabilillah, sabili rabbika, agama Allah itu sosok Rasulullah. Nah, setelah Rasul wafat gimana? Gitu kan? Apalagi di zaman sekarang, yang agama ini difahami orang dengan sangat berbeda, sangat luas pemahamannya, maka menjadi keharusan para dai memahami keluasan agama ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menjadi musibahnya itu agama yang luas ini kemudian dipersonalisasi, hanya diukur pada pemahaman dirinya atau pemahaman kelompoknya. Yang di luar kelompoknya dianggap, nah itu sesat, ya, kemudian yang di luar dirinya dianggap sesat, ini kan kacau nanti jadinya kan. Jadi kalau apa namanya mau kita gambar itu, jadi kalau di Al-Qur'annya, nah, insya Allah semuanya muttafaq alaih, karena Quran mutawatir. Begitu nanti kepada hadis Nabi, jadi sudah mulai ada persoalan. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis sahih, ada hadis yang ada hasan, ada doif. Itu di hadis. Nanti di berikutnya di produk para ulama. Produk para ulama dalam memahami agama ini. Itu kan menyesuaikan kapan dan di mana para ulama itu hidup. Itu kan juga akan mengalami penyesuaian-penyesuaian. Makanya dalam kaedah agama itu referensinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti implementasi di lapangannya, wah itu kan sangat beraneka ragam. Nah, yang jadi musibah ini terkadang pemahaman dai yang memaksa orang itu dianggap beragama kalau sesuai kelompoknya atau sesuai pemahamannya. Ini yang mohon maaf ini ya. Akhirnya Islam yang luas, yang begitu luas, begitu syamil mutakamil, akhirnya tereduksi, terbonsai hanya, nah ini karena dan diukur dari personal gitu. Ini yang jadi musibah ya. Makanya rahimahullah Imam Syafi'i yang dengan tawadu, beliau ahli hadis. Imam Syafi'i punya kitab Musnad Asy-Syafi'i. Beliau yang pertama kali menyusun kitab usul fikih, gitu kan? Risalah misalnya. Tapi beliau punya kaedah yang sangat toleran terhadap perbedaan dengan mengatakan kalau ada perbedaan pendapat, idza sahhal haditsu fahuwa madhabi. Kalau memang hadis di pendapat itu sahih, itulah madhab saya. Jadi nggak subjektif dengan kalau berbeda dengan saya salah, bukan begitu ya.
tapi menggunakan kalimat terbuka yang sangat toleran. Idza sohal hadisu fahuwa madhabi. Bapak Ibu rahimakumullah, ini di levelnya Imam Syafi'i yang sangat akomodatif. Pemahaman yang seluas itu masih memberi ruang. Nah, itu kan. Nah, ini makanya kita ini menjadi berdakwah di zaman kita ini ya tantangannya tantangan. Nah, selain kita memahami Islam yang kita amalkan, kita juga perlu memahami Islam yang diamalkan oleh kelompok lain. Sehingga tidak mudah membid'ah-bid'ahkan, tidak mudah mensalah-salahkan, tidak mudah-mudah untuk menjustis sesat dan sebagainya. Bisa jadi kan. Jadi apa namanya? Sesuai dengan pemahaman lingkungan ruang dan waktu. Justru yang menjadi catatan kalau kita membaca tentang ayat jihad, ayat dakwah itu adalah masalah personalisasi dakwah, personalisasi jihad menjadi agenda personal. Ini yang apa namanya? Ya, naudzubillah ya. Kita moga-moga Allah hindarkan kita semuanya. Sehingga karena memang dakwah jihad itu fisabilillah, ya tidak harus apa namanya menggunakan standar apa yang kita lakukan, apa yang kita pahami. Bisa jadi yang dilakukan, yang difahami orang lain itu adalah cara jihad, cara dakwah, cara mengamalkan agama yang lebih relevan sesuai dengan ruang, waktu, kondisi di mana orang itu berada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang perlu kita tumbuhkan ya, toleransi dalam di internal kaum muslimin ini. Kadang-kadang suka sesama muslim galaknya, masya Allah gitu kan. Tapi ada satu, saya baca tulisan itu, rifkon ahlu sunnah bi ahli sunnah. Bu ya, lembutan dikit apa sih, yang sesama ahlu sunnah itu jangan galak-galak banget gitu. Itu, kalau terjemahkan itu rifkon ahlu sunnah bi ahli sunnah. Ya, apa namanya, halusan dikit lah, jangan galak-galak. Apalagi kalau sudah menyentuh ini ya, kalau di kita ini dakwah ke bawah ke ranah politik, wah makin runyam lagi ya. Makin personal lagi. Jadi makin banyak godaan. Oke, ini kalau penjelasan Syekh Nawawi merujuk kepada kitab At-Ta'rifat Al-Jurjani, Al-Jihad Bidwa ila dinil haqiqulli kama qala Said Ali Al-Jurjani fi Ta'rifat. Ada kitab namanya Ta'rifat, tulisan Syekh Al-Jurjani, Ali Al-Jurjani, mendefinisikan jihad itu adalah doa ila dinil haq, mengajak orang kepada agama yang benar. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Wal maqalatus sadisatu an Abdullah ibnil Mubarak. Nah, kita lihat sini. Ada masalah di sini ya. Ya. Wa an Abdullah ibn Mubarak wal maqalatus sadisah. Makalah yang ke-6 di bab Ar-Rubai an Abdullah ibnil Mubarak. Abdullah bin Mubarak salah satu nama tabi'in yang ada menyebutkan tabi'in, yaitu ulama mujahid yang terkenal. Hafidul Qadin Nuh Al-Marwazi, cucu Qadin Nuh Al-Marwazi, Muru. Kata Ibnu Mubarak, man shalla kulla yaumin isnatai asyrata raq'atan faqad adda haqqas shalat. Wa man shoma kulla syahrin salasata ayyamin faqad adda haqqas siyam. Wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qira'ah. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas shadaqah. Ini kalimat Ibnu Mubarak, nasihat sangat indah. Pertama, man shalla kull yaumin isnate asyrata rakaatan. Barang siapa yang setiap hari sholat, ini sunnah ya, sholat sunnah 12 rakaat. Yang rinciannya 12 rakaat itu adalah jadi 2 rakaat rakaatani qabla subhi. Nah, qobliyah subuh 2 rakaat. Wa rakaatani qabla duhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaatani ba'daha,
2 rakaat setelah duhur. 6 kan? Wa arba'a raka'atin qabla asrin. 4 rakaat sebelum asar. 10. Wa raka'atani ba'da maghribin. Ini 2 rakaat setelah maghrib. Ini hitungannya Syekh Nawawi. Tapi kalau Bapak Ibu ngitung di kitab Takrib Abu Suja, nah ini malah gak unik gitu. Kalau di Takrib Abu Suja itu bahkan rawatib itu disebutnya sampai ada 17. Jadi wasun di bab kita buta apa kita bus salat ya. Wasyara itu wujubi salat salah satu asya. Nah, kemudian wasunanut tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara raka'atan. Ini kalau saya bacakan yang di Abu Suja. Jadi sunnah yang mengikuti sholat fardu yang kita sebut dengan sunat rawatib. Itu kalau di Syekh Nawawi tadi menyebutnya 12 ya, mengambil dari pendapat Ibnu Mubarak 12. Nah, ini hitungannya beda-beda nanti. Nah, kalau di ini di Abu Suja, nah 17. Nah, itu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, rakaatal fajri. 2. Wa arba'un qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur. 6. Ya kan? Wa raka'atani ba'dahu, 2 rakaat setelah duhur. 8. Wa raka'atani wa arba'un qoblal asri. Ini 4 rakaat sebelum asar. 12. Kan? Wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. 14. Wa salasun ba'dal isya'i. Ya, ini agak unik. Dan 3 rakaat setelah isya. Nah, dengan catatan yutiru biwahidatin minhunna. Jadi dari 3 itu 1 rakaatnya untuk salat witir. Jadi memberikan pesan kalau di Syekh Abu Suja agar orang nggak ketinggalan salat witir. Sampai salat witir itu ditempelkan ke ba'diyah isya. Itu pandangan Abu Suja. Nah, ini menghitung tentang sholat rawatib ini beda-beda hitungannya. Tapi kalau kita baca di apa namanya buku-buku hadis ya, memang yang populer 12, ada yang 16, ada yang apa namanya 10, ada minimal itu, ada yang 14. Tapi ini yang diambil dari Ibnu Mubarak 12 rakaat. Ini yang kurang populer di kita ini yang ini ya, qobliyah asar 4 rakaat ya. Yang kurang populer. Kalau qobliyah yang istimewa justru ini sholat duhur. Duhur itu qobliyah ba'diyah. Qobliyahnya 4, nah itu ya. Nah, kalau di Abu Suja itu. Nah, ba'diyahnya 2. Nah, ada yang apa namanya yang Nabi ungkapkan yang paling utama adalah qobliyah fajar, gitu kan. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Nah, ini tentang sunnah rawatib ya. Di rawatib, jadi ada Nabi Ibnu Barak mengatakan, jadi selain sholat fardu yang 5 waktu, 17 rakaat, ada, jadi kalau orang bisa menambah dengan 12 rakaat rawatib, nah, yang mengikuti sholat fardu, faqad ada haqqos sholat. Dia telah menunaikan hak sholat. Hak sholatnya sudah tertunaikan dengan ditambah 12 rakaat. Oke, liqaul sallallahu rahimallahum ro'an sholla qoblal asri arba'an. Adalah satu hadis yang dinukil. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar, sholat 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an. Yafsilu baina 4 rakaat sebelum asar, jadi dengan memisahkan antara keduanya dengan salam. Berarti 2 rakaat, 2 rakaat. Walid Tabrani man shalla arba'a raka'atin qoblal asri
harramallahu badanahu 'alan nari. Dalam Tabrani, barang siapa sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah haramkan badannya di neraka. Wa naqala Syekh Khalil Ar-Rasyidi minad dimyati fil muttajarir rabih min khabari Muslim. Syekh Khalil Ar-Rasyidi menukil dari Syekh Ad-Dimyati dalam kitab Al-Muttajar Ar-Rabih, artinya dagangan yang menguntungkan, min khabari Muslim, dari riwayat Imam Muslim, ma min abdin yusalli lillahi ta'ala. Tidak ada seorang hamba yang sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli yaumin, setiap harinya, sintai asyrota rok'atan, 12 rakaat tatawu'an, sunnah, ghairu fardhoh, selain sholat fardu. Jadi ya, makanya disebut dengan sholat rawatib, sholat yang at-tabi lil faraid, yang mengikuti sholat fardu. Ada qobliyah ba'diyah kalau bahasa kita. Jadi barang siapa yang sholat qobliyah ba'diyahnya 12 rakaat, jadi dengan hitungan tadi ya, 12 rakaat itu, maka illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita sekarang aja untuk dapat rumah di dunia aja sekarang udah susah gitu ya. Bahkan dalam prediksi ekonomi ke depan itu agak sulit ini bagi generasi milenial itu bisa mendapatkan rumah kalau dia tidak punya penghasilan sekian. Itu karena rumah menjadi sangat mahal sekarang ini. Tapi ada janji Allah rumah di surga yang bisa orang peroleh dengan cara sholat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari. Zadat Tirmidzi, At-Tirmidzi menambahkan arba'an qoblad duhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur, 6, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla sholatil ghadat, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini penyebutannya beda-beda 12 itu ya. Jadi kalau yang tambahan Tirmidzi nggak ada qobliyah asar. Yang ada qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2. Sudah 6 kan? Lalu maghrib ba'diyah, kemudian isya ba'diyah, subuh qobliyah. 6 tambah 6, 12. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau Walid Tabrani, man shalla qabla duhri arba'a raka'atain. Dalam hadis Tabrani, barang siapa sholat sebelum duhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, maka sepertinya dia telah bertahajud dengan 4 rakaat itu di malam harinya. Seperti orang yang tahajud malam. Padahal tahajud malam kan lebih berat. Tapi ini nilainya ini bisa diperoleh dengan sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Ini kalau kita memiliki agenda-agenda seperti ini kan bisa prepare ya. Prepare misalnya sekarang waktu duhur kira-kira jam 12 lewat berapa gitu kan. Ya bisa memaksimalkan waktu sebelum duhur udah siap-siap sehingga begitu selesai adzan duhur bisa langsung misalnya sholat 4 rakaat. Apalagi di masjid yang pakai timer, masih pakai timer itu ya, yang ada rata-rata 10 menit setelah adzan qomat. Itu kalau nggak prepare ya, misalnya udah adzan masih ngobrol ya nggak keburu nanti untuk dapat 4 rakaat sebelum duhur. Ini perlu perlu dipertimbangkan ya dalam penyusunan jadwal, penyusunan agenda-agenda kegiatan kita.
Wa man shallahunna ba'dal isya'i kamislihinna min lailatul qadri. Dan barang siapa sholat 4 rakaat setelah isya, setelah sholat isya, sholat pemalamnya 4 rakaat, ada menyebutkan ba'diyah isyaknya 4 rakaat, kamislihinna min lailatul qadri. Maka sepertinya dia seperti orang yang tahajud pada malam Lailatul Qadar. Namanya hadis-hadis fadilah. Memang secara banyak umumnya hadis fadilah ini dhaif. Tetapi ya dia berada di bawah dalil umum tentang ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak. Karena sholat ini kan selain sholat fardu, itu kan ibadah yang juga perlu diperbanyak. Sebagaimana ungkapan Nabi kepada sahabat Rabi' ibnul Haris, yang ketika Nabi tanya, Nabi persilahkan, mintalah sesuatu kepadaku. Lalu Rabi'ah minta, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta agar bisa menemani engkau di surga. Maka Nabi kemudian mengajarkan, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Maka bantulah aku untuk mencapai, untuk mendapatkan harapanmu itu dengan banyak-banyak sujud, banyak sholat. Jadi ini makanya perdebatan tentang sholat terawih 8 atau apa itu 11 apa 23 itu sekarang udah gak relevan. Alhamdulillah udah selesai. Kalau itu kaitannya dengan jamaah di masjid dari musola. Tapi kalau untuk sholat malam ini nggak terbatas berapa rakaat. Ya. Silahkan, saya kan. Jadi sholat sunnah. Jadi yang tidak boleh dipakai untuk sholat itu kan secara yang pakai tidak ada sebab setelah subuh sampai nanti matahari terbit waktu duha, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, kecuali kalau ada sebab. Ya, di antara sebabnya masuk masjid, di antara sebabnya misalnya ada gerhana dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memperbanyak sholat memiliki nilai ibadah tersendiri yang itu bisa menjadi penyebab orang untuk mendapatkan surga. Oke, kemudian wa min samma qala Ibnu Mas'ud. Dari sana juga ada ungkapan Ibnu Mas'ud, laisa syai'un ya'dilu sholatal laili min sholatin nahari illa arba'an qabla dhuhri. Wa fadluhunna ala sholatin nahari kafadil jama'ati ala sholatil wahidi. Di Pandai ungkapan Ibnu Mas'ud ini disyarah Nasihatul Ibad, syarah Syekh Nawawi. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu yang ya'dilu sholatal laili, yang bisa menandingi sholat malam min sholatin nahari, dari sholat siang, illa arba'an qabla duhur, kecuali 4 rakaat sebelum duhur. Yang bisa menandingi sholat malam itu adalah sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Wa fadluhunna, dan keutamaan sholat qobliyah duhur 4 rakaat itu ala sholatin nahar, atas sholat sunnah yang lain di siang hari, kafadlil jama'ati ala sholatil wahidi, sebagaimana keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Tentang ini ya, keutamaan sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Moga-moga nanti bisa kita budayakan. Jadi kalau selama ini orang tahunya sholat qobliyah 2 rakaat gitu ya. Nah, ya kita budayakan. Nah, ada yang bahkan tadi kalau di takrib itu, matan takrib sampai 17 itu pembudayaan sholat rawatib. Ya, paling banyak setahu saya yang rawatib yang ngitung yang paling banyak itu yang di takrib. Abu Suja itu. Sampai memasukkan 1 rakaat witir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yutilu fihinna ruku'a was sujuda. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihinna, melakukan sholat 4 rakaat sebelum duhur itu,
Qobliyah duhur, bukan sebelum duhur ya. Qobliyah duhur, nanti konotasinya orang berbeda nanti. Sebelum duhur nanti dipahaminya sebelum masuk waktu duhur. Padahal makna qobli itu, qobla itu ya Pak, sebelum juga. Tapi istilah qobliyah ini, sholat sunnah setelah masuk waktu sebelum sholat fardu. Itu pemahaman. Jadi, Nabi melaksanakan sholat qobliyah duhur, 4 rakaat, wa yutilu fihinna ruku awas sujud. Nabi memanjangkan dalam sholat qobliyah itu rukuk dan sujudnya. Nah, kenapa ya? Karena ini sholat sendiri. Kalau berjamaah, nah, sholatnya cepat, Nabi, ya kan? Tapi karena sendiri ya suka-sukalah itu. Kadang-kadang bisa kebalik. Bulan sholat sendiri cepat banget, pas jamaah lama banget. Ini kebalik. Gitu. Jadi kalau berjamaah itu, wallah alam ya, kalau berjamaah itu yang penting udah sah lah gitu ya. Ini sama baca psikologi masa itu ya. Kalau sholat jamaah itu pikirannya itu pengen cepat selesai rata-rata. Gitu. Rata-rata orang berjamaah ke masjid itu apa buktinya begitu salam langsung pada bubar. Gitu. Kecuali kalau yang sholat berjamaah di Masjid Nabawi ya kali ya. Kalau di jamaah sekitar kita itu rata-rata begitu ya. Jadi sampai saya pernah punya kesimpulan yang kurang baik gitu, bahwa masjid itu adalah di antara tempat yang kaum muslimin nggak betah lama-lama di sana. Kecuali kalau Ramadan, itikaf gitu. Rata-rata masjid itu ya. Begitu orang selesai sholat berjamaah, rata-rata udah langsung fantasiru fil ardi. Bertebaran ke muka bumi. Ya makanya perlu ya kearifan imam. Jadi kalau sholat berjamaah yang fardu itu sebisa mungkin kalau bisa cepat ya. Kalau mau sholat yang panjang, nggak sholat yang sunnah yang sendiri. Ini kalau contohkan ini ya. Tapi kalau sholat qobliyah duhur itu rukuk sujudnya panjang. Wayakulu Nabi mengatakan innaha sa'atun. Nabi katakan sungguhnya ini adalah waktu tuftahu fiha abwabus sama. Ketika duhur matahari sedang di atas itu sedang dibuka pintu-pintu langit. Fa'uhibbu, maka saya senang an yas'adali fiha amalun sholihun. Agar pada saat pintu langit dibuka itu yas'ada naik li untukku fiha pada waktu itu amalun sholih. Amal-amal soleh, amal yang baik. Jadi harapan Nabi sholat qobliyah duhur 4 rakaat dengan memanjangkan ruku dan sujud, berharap semoga pas saat pintu langit dibuka itu amal solehnya naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian berikutnya waman soma, yang kedua, waman soma kulla syahrin salah satu ayyam faqad adda haqqas syiyam. Dan barang siapa yang berpuasa setiap bulannya 3 hari. 3 hari setiap bulan, faqad adda haqqas syiyam. Maka dia telah menunaikan hak puasa. Nah, ada yang misalnya diutamakan ayyamul bid. Tanggal 13, 14, 15 ini kan wa huwa ayyamul bid wa huwa tsalitsu asyara wa taliyahu fi illa fil hajjah, kecuali pada bulan Dzulhijjah. Karena Dzulhijjah 13 masih tasyrik. Maka yasumus sadisa asyara au yauman ba'dahu. Atau apa namanya? Karena tasyrik maka puasanya nanti 14, 15, kemudian 16, atau 1 hari lagi setelahnya. Badalah salisa asyara. Sebagai pengganti yang tanggal 13. Ada pula misalnya para ulama yang menerangkan bahwa tidak harus ayyamul bid. Yang penting setiap bulan 3 hari. Ini kalau dari Nasihatul Mubarak. Karena penjelasan lain di Syekh Nawawi, wa hikmatu kauniha salasatan,
Dan hikmah, kenapa kok 3 hari tiap bulan? Alasan penjelasannya, annal hasanah bi asyri amsalihha. Bahwa kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Sehingga kalau setiap bulan ada 30 hari, maka dengan 3 hari berpuasa, hak 1 bulan itu sudah cukup. Itu penjelasannya di pandangan ulama lain, kalau nggak sempat memang afdolnya ayamul bid. Tapi kalau nggak sempat ayamul bid, ya hari kapan saja. Yang penting 3 hari. Kalau misalnya prioritasnya, kalau dibikin prioritas, jadi kan kalau tadi bulanan ayamul bid. Nanti kalau misalnya pekanan kan ada Senin Kamis. Keutamaan dari Senin Kamis ya bisa aja. Atau hari-hari yang lain. Yang penting tidak Jumat saja, tidak Sabtu saja, tidak Ahad saja gitu kan. Nah, itu ya penjelasan di hari-hari yang mubah untuk puasa. Jadi kalau penjelasan ulama yang agak lebih lebih fleksibel, yang penting setiap bulan 3 hari. Nah, itu bisa kapan saja dengan alasan penjelasannya bahwa kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Oke. Fasomuha kasomis syahri. Maka puasa 3 hari itu seperti puasa 1 bulan. Nah, kullihi seluruhnya. Walidhalika, dari itulah yahsulu aslus sunnah bisaumi salasatin min ayyi ayyami syahri kada fit tuhfah. Walidhalika, dan begitulah yahsulu. Nah, ini juga penjelasan saya sampaikan. Yahsulu diperoleh aslas sunnati, atau yahsulu diperoleh aslus sunnah, dasar sunnah, bisa misalah satin dengan puasa 3 hari min ayi ayam syahri, di seluruh hari-hari sebulan itu. Ini disebut dalam kitab At-Tuhfah. Jadi di hari apa saja, tidak harus ayamul bid. Bisa Senin, Kamis, Senin, atau Kamis, Senin, Kamis. Nah, bisa juga. Atau misalnya menghindari larangan Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi kalau kita agak repot ya. Sabtu, Ahad banyak kondangan. Nah, itu cara keluarga kondangan ya nggak elok lah kalau puasa gitu kan. Kalau puasa, orang puasa Senin Kamis sudah maklum. Puasa ayam mulbit sudah maklum. Tapi kalau misalnya ayam mulbit ada acara kondangan, ya nggak apa-apa lah, ganti ke hari yang lain. Jadi kan flexibility ya. Jadi dianjurkannya yang penting 3 hari dari 1 bulan. Eh, kalau dalam bagi yang sudah para senior ini, ini kan juga penting juga puasa untuk sumutasi untuk kesehatan itu. Ada ini tubuh kita itu yang perlu dipuasakan untuk sehat. Oke ya, ini kemudian berikutnya fakot ada hakos ya. Waman qara'akul ayah, dan barang siapa membaca setiap harinya 100 ayat. 100 ayat. Kalau ya surah-surah makiyah, surah juz apa itu? Surah-surah pendek 100 ayat sedikit ya. Kalau di Al-Baqarah 100 ayat itu hampir setengah juz ya. 2/3 juz. Nah, 3/4 juz ya kalau di Al-Baqarah ya. Jadi kalau misalnya dibikin 100 ayat itu ya kira-kira berapa ya? Setengah juz lah misalnya gitu ya. Sekarang pada hitungannya itu yang populer di Quran hari-hari ini itu bukan ayat sih, halaman. Ya, yang Quran standar Madinah itu kan 600, itu 4 halaman. 604 halaman. Rata-rata 1 juz itu 20 halaman. Kecuali juz 30. Itu kalau misalnya ya kita bikin program agar sebulan hatam. Kalau sebulan hatam berarti sehari 1 juz. Kalau 2 bulan hatam sehari setengah juz. Kalau 3 bulan hatam, nah itu seharinya sepertiga juz. Wallah alam silahkanlah ini.
Hanya mengatakan saya Ibnu Mubarak, barang siapa yang setiap hari membaca 100 ayat, fakot ada haqqal qiraah, maka dia sudah menunaikan hak membaca Al-Quran. Nah, ini ada penjelasan Syanawawi. Wa qiraatul munjiyati sab'ah. Ini ayat munjiyat. Ayat munjiyat. Surah-surah munjiyat. Surah-surah penyelamat. 7 surah penyelamat. Aula. Itu yang lebih utama. Wahia. Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil dengan Alif Lam Mim As-Sajadah. Lalu Yasin, lalu ada Fussilat, lalu ada Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Hasyr, Al-Mulk. Ini 7 surat juga surat Al-Munjiyat. Ini kalau yang jadi pesantren dulu juga disebut dengan ayat Ruqyah Kubro. Ayat Ruqyah juga. Jadi Alif Lam Mim Sajadah, Tanzil, Yasin, Fussilat, Dukhan, Waqiah, Hasyr, Al-Mulk. Ini kemudian wa an yaqra'a ida asbaha wa ida amsa. Ini juga membaca tiap pagi dan sore. Ilal Hadid. Awal surah Al-Hadid. Ini pilihan-pilihan bacaan ya. Ini pilihannya Syekh Nawawi. Awal surah Al-Hadid, surah ke-57 ya. Akhir juz ke-27. Awal hadits sabbah lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim lahu mulkus samawati wal ardi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Umumnya diambil 3 ya. Kemudian wa khawatimal hasyr, penutup al-hasyr ya, 3 ayat terakhir al-hasyr, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim wal ikhlas wal muawwidatain salasan salasan. Lalu ikhlas muawwidatain itu dibaca 3 kali 3 kali. Ini yang di wirid ya, wirid pagi sore itu di antara bacaan itu. Jadi bentuknya macam-macam ya, tentang wadifah kalau di yang sudah banyak beredar maksurat itu di antara isi maksurat ada untuk adhkar sobah wal masa. Nah, adhkar sobah wal masa ya bentuknya macam-macam. Ini ada kalau pilihannya Syekh Nawawi simpel. Jadi bacaan wirid pagi sore itu awal 3 ayat surah Al-Hadid, kemudian 3 ayat akhir Al-Hasyr, kemudian kulhu, kul a'udhu, nah udah 3 kali 3 kali, simple. Nah, itu lain-lain banyak macam-macamnya ya. Ada yang kemudian Syekh Nawawi itu juga punya wirid pagi sore yang juga dengan hizib Nawawi itu agak panjang. Jadi macam-macam lah, silahkan pilih. Jadi jangan sampai kemudian memahami bahwa yang adhkar sobah wal masa cuman ini, ya itu salahnya. Makanya saya perlu piknik juga sih. Jadi piknik bahwa adhkar sobah wal masa itu banyak versinya. Ya. Oke, ada waktunya udah mau habis ya. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin. Nah, ini yang sekarang populer ya. Wa man tasaddaqa, barang siapa bersedekah fi jum'atin, dalam hari Jumat. Bidirhamin, 1 dirham. 1 dirham itu kalau rupiah berapa ya? Kalau ya, dikonversi begini ya. 1 nisab itu 200 dirham. 1 nisab itu 200 dirham. Oke. 1 nisab itu kira-kira kalau sekarang itu
90 gram emas ya. Kalau emas 1 juta berarti 96 juta. 96 juta dibagi 200. Berapa itu dapatnya? 96 dibagi 200 ya, hampir apa itu? 5. Nah, dibagi berapa kalau di ini hitungnya ini nggak biasa ngitung. 96 dibagi 20. Ya, kira-kira hampir berapa kalau dikonversi itu. Ada yang bisa ngasih ini? Ya, ini saya matematikanya jelek hitung-hitungannya. Jadi kalau misalnya, oke lah kalau kita bulatkan 100 juta, 100 juta dibagi 200. Nah, berapa itu jadinya? 50.000 ya. 100 juta dibagi 200. 100 juta dibagi 200. Ya, benar 50.000 ya. Nah, mau hitung ya. Silakanlah nanti dikoreksi hitungannya. Jadi ini nasihatnya Abu Abdul Mubarak, barang siapa yang setiap hari Jumatnya bersedekah 1 dirham. Kalau dikonversi tadi, 1 dirham itu sama dengan 1/200 nisab. Jadi 1/200 nisab, kalau anggap aja 1 nisab 100 juta ya, 1/200 juta. Nah, atau gimana ya? 100 juta dibagi 200 lah gitu ya. Nah, itu atau bima yusawihi, kalau Syekh Nawawi, atau yang senilai 1 dirham, fakod ada hak sedekah, maka dia telah menunaikan hak bersedekah. Yang alhamdulillah hari ini masyarakat populer dengan Jumat Barokah. Jumat Barokah ini satu gerakan sedekah masyarakat yang luar biasa. Semoga ini juga menjadi salah satu kebaikan bagi bangsa ini, bagi negeri ini. Demikian sore hari ini ngaji kita sampai ayat ke ini ya, sampai makalah yang ke-6. Insya Allah kita lanjutkan waktu di makalah yang ke-7.